Perekonomian Indonesia tampak melaju di atas kertas, namun kita dikagetkan dengan pengangguran di kelas sarjana. Tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas per Mei 2026 menunjukkan lebih dari 1 juta orang lulusan sarjana mulai S1 hingga S3 menyandang status pengangguran. Angka ini setara dengan 14,31% dari total 7,22 juta pengangguran di Indonesia. Lalu ada apa di balik sarjana yang menganggur ini? Nah, untuk mengelaborasinya telah bergabung melalui sambungan virtual Fitra Faisal Hastiadi, tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia. Selamat pagi, Mas Fitra. Selamat pagi, Mas Yuda. 1 juta ini angka cukup tinggi ya. Kalau kita lihat sebenarnya mereka adalah lulusan perguruan tinggi bahkan sampai S3 yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup mumpuni dan diharapkan bisa terserap di lapangan pekerja. Kalau Mas Fitra lihat nih sebenarnya mengapa terjadi? Apakah memang demand tidak sesuai dengan supply-nya ataukah memang ada faktor lain? Ya, kita lihat dulu berdasarkan pembagiannya ya. Kalau kita lihat dari total pengangguran kita 7,22 juta, sebenarnya ini hal yang kalau kita lihat secara makro ya 4,65%, ini terendah semenjak tahun 1994. Tetapi kalau kita bagi menjadi kelas pendidikannya, ini memang tadi ya kita bisa melihat ada 14,31%, artinya 1 juta lebih ya dari 7,22 juta orang yang menganggur itu adalah pendidikan tinggi ya. Ya. Jadi antara S1 ya dan D3 ya. D4 sampai S1. Nah, tetapi ya kalau kita bandingkan secara populasi sebenarnya ini bukan yang paling tinggi juga ya. Yang paling tinggi itu di SMA ya 28%. Kalau 28% dikali 7,2 juta itu sekitar 2 juta orang. Nah, tapi saya ingin melihatnya di angka yang lain yaitu tingkat pengangguran terbukanya. Nah, kalau kita bicara mengenai tingkat pengangguran terbuka, maka terkonfirmasi bahwa yang pendidikan tinggi ini ya, university level ya, baik itu yang D4 maupun universitas, itu tingkat pengangguran terbukanya memang lebih tinggi di atas tingkat pengangguran terbuka nasional yang 4,65%. Ya. Kalau untuk yang pendidikan tinggi ini itu 6,09%. Nah, tapi kalau kita lihat lagi ya di SD ya, yang lulusan SD atau ke bawah itu cuma 2,31%, artinya rendah sekali dibandingkan dengan angka nasional 4,65%. Yang kedua paling rendah adalah SMP ya 4,16%. Artinya apa? Yang pertama adalah kalau kita ada definisi yang lain yaitu tidak mampu untuk menganggur. Biasanya orang-orang yang tidak memiliki support system yang pendidikan yang menengah ke bawah itu dia ya at all cost mereka harus bekerja gitu ya sehingga mereka bekerja di manapun apapun Ya. meskipun tidak sesuai dengan keinginan mereka. Makanya itu bisa mengkonfirmasi kenapa yang SD dan SMP kalau kita bicara angka penganggurannya, rate of unemployment-nya itu paling rendah dibandingkan dengan kelas pendidikan yang lain. Nah, sementara itu di kelas pendidikan yang atas mereka memiliki support system sehingga mereka bisa memilih. Gitu ya. Jadi ketika di survei mereka menganggur atau sedang mencari pekerjaan, artinya mereka belum menemukan pekerjaan yang sesuai. Nah, tetapi di sisi yang lain kita juga melihat ya dalam perkembangannya tadi sudah dibahas bahwa ini adalah masalah struktural bahwa universitas ya seperti di tempat saya juga saya PNS UI ya Ya. saya dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis UI. Ini juga menjadi concern kita juga bahwa di university level itu kadang-kadang ya kita pakai kacamata kuda ya tidak melihat perkembangan zaman. Nah, itu yang Ya. pertama. Yang kedua juga kita juga semakin berlomba-lomba untuk mengejar university level. Padahal yang sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana dia kompatibel ya, tidak perlu universitas. Yang level diploma pun, ya kalau misalnya dia sesuai atau sertifikasi dan seterusnya, kalau dia sesuai dengan kebutuhan industri, dia bisa dapat pekerjaan. Nah, permasalahannya adalah kalau kita bicara universitas, selain memang harus diupdate ya dalam konteks bagaimana hubungan link and match-nya dengan industri, yang kedua memang universitas itu targetnya adalah the ultimate goal adalah untuk mencetak researcher Ya. ya dan yang mana itu tidak sesuai dengan kebutuhan industri pada saat ini ya berarti kan itu state of the art Ya. university level. Nah, oleh karenanya ya perlu untuk kemudian kombinasi yang taktis ya antara industri ya bahkan kita tidak hanya bicara mengenai universitas dan industri saja. Ini harus ada quadruple helix ecosystem yang melibatkan universitas ya industrinya, pemerintah dalam hal ini dan juga komunitas. Nah, ini suatu hal yang perlu kita pertimbangkan ke depan.
Nah, yang juga menarik kalau saya berdasarkan penelitian saya juga, jadi yang dipublish di Palgrave Macmillan, jadi Economic Resurgence in Ya. ASEAN, dipublish tahun 2024. Di chapter 3-nya saya juga mengungkapkan bahwa absorptive capacity di Indonesia itu relatif terbatas. Artinya, ketika ada investasi masuk, ada industri masuk, tapi tidak compatible dengan kebutuhan SDM-nya. Ini yang disampaikan oleh Amartya Sen, commodities and capabilities. Ada komoditasnya tetapi tidak ada kapabilitasnya. Nah, oleh karenanya kalau kita bicara Asta Cita nomor 4 ya, Asta Cita nomor 3 adalah creating jobs. Yang nomor 4-nya adalah investasi di sumber daya manusia. Makanya perlu ada compatibility antara manusianya dengan kebutuhan investasi atau kebutuhan industri. Nah, maka untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, ya, ini kan tantangan sebenarnya lebih ke jangka menengah dan panjang ya. Ya. Kita investasi sumber daya Indonesia, bagaimana memperbaiki kurikulum di university level, yang mana itu juga tantangan saya juga sebagai akademisi di UI. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus menjawab tantangan-tantangan di jangka pendek. Apa tantangan jangka pendek? Bagaimana orang-orang yang baru lulus ini, fresh graduate, itu bisa kompatibel dengan kebutuhan industri? Maka pemerintah ya mulai dari tahun lalu sebenarnya sudah membuka program magang. Nah, yang bayar magangnya siapa? Pemerintah lewat APBN. Karena kan biasanya begini, ketika ada pembukaan apa namanya lowongan misalnya. Yang Ya. ditanya pertama kali apakah Anda sudah memiliki pengalaman kerja? Padahal baru fresh graduate. Nah, siapa yang bisa menjadi jembatan Ya. apa namanya antara fresh graduate dan kebutuhan industri? Padahal industri membutuhkan pengalaman dan fresh graduate ketika masuk dia tidak memiliki pengalaman itu. Maka magang yang dibayar. Nah, ini sudah berjalan ya selama hampir setahun ya dari mulai kuartal keempat tahun lalu dan lanjut lagi nanti mulai sampai semester 2 tahun ini itu akan berjalan terus ya bagaimana pemerintah dalam hal ini berusaha untuk menjadi jembatan fresh graduate dibayar masuk ke industri. Nah, ketika sudah melakukan proses pemagangan itu maka apa yang tadi pertanyaan-pertanyaan apakah Anda sudah berpengalaman atau belum itu bisa apa menjadi apa namanya bisa ada solusinya ya. Nah, yang berikutnya juga tantangan yang lebih struktural tadi ya bagaimana kita bisa invest di hulunya. Berarti kalau di hulu ya, ini tadi kita akan berbicara mengenai university level ya. Permasalahannya ini juga tidak hanya di university level. Vocational school, SMK, Mas Yuda. SMK tingkat pengangguran terbukanya 7,68%. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka pengangguran nasional 4,65%. Padahal SMK atau sekolah menengah kejuruan adalah untuk menjadi jembatan juga kan. Ketika mereka apa, dari SMP terus kemudian ingin mendapatkan skill set tertentu, masuklah SMK. Cuma SMK-nya juga kurikulumnya perlu di-upgrade Ya. ya. Selama ini belum berkembang. Ya, yang akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia melihat oh saya sepertinya atau orang tuanya melihat oh saya tidak mampu untuk membiayai anak saya untuk kuliah. Ya, berarti tidak usah masuk SMA, masuk SMK saja. Gitu. Jadi ini semacam pilihan-pilihan yang terbatas atau corner solution dari orang tua dan kemudian masukin anaknya ke SMK yang mana SMK itu yang harusnya bisa siap kerja tetapi kurikulumnya tidak diupdate gitu kan. Jadi kita juga melihat bagaimana sekarang secara umum ya memang ada SMK yang bagus ya. Tetapi secara umum kalau kita lihat ini orang yang merasa oke saya tidak bisa bersaing nih di kampus saya tidak makanya saya tidak bisa masuk SMA masuk aja SMK jadi menjadi second tier padahal kan bukan itu yang seharusnya kalau kita bicara mengenai di Jerman ada namanya Hartz Reform. Hartz Reform itu adalah kita bicara mengenai vocational schools. Nah, ini yang kemudian harus diperkuat sehingga pada akhirnya juga menjadi jembatan struktural di jangka menengah panjang bagaimana melakukan link and match antara industri dengan juga kebutuhan atau university atau vocational school yang mencetak talenta-talenta baru gitu Mas Yuda. Iya, Mas Fitra, saya tertarik terkait dengan magang hub ini merupakan salah satu solusi jangka pendek untuk menjembatani kebutuhan dari banyaknya sarjana ataupun lulusan perguruan tinggi di lingkungan kerja yang kadang-kadang tidak match dengan kebutuhan. Tapi yang menarik adalah kalau kita melihat tadi berarti ada sedikit jurusan-jurusan ataupun mungkin vokasi-vokasi tidak sesuai dengan kebutuhan. Sembari menunggu proses adanya reformasi di kampus-kampus terkait dengan jurusan-jurusan yang sesuai dengan kebutuhan, seperti apa sebenarnya? Karena kita tahu kan kampus masih terus mencetak sarjana, kemudian magang hub terus berjalan. Tapi di sisi lain tadi beberapa jurusan boleh jadi saya kutip dari Lembaga Pendidikan dan Ekonomi Masyarakat FEBU ini 40% dari pengangguran lulusan sarjana ini rata-rata dari sejumlah jurusan yang sifatnya adalah
pengangguran di mana cakupannya luas atau basis lulusan besar. Misalkan di Fakultas Hukum, Ekonomi, Pendidikan, dan Akuntansi. Dan ini merupakan jurusan-jurusan yang ketika mereka bekerja di lapangan, mereka terlalu memiliki cakupan terlalu luas sehingga tidak spesifik. Tapi tadi Anda katakan perlu adanya juga adjustment sembari menunggu reformasi terkait dengan jurusan-jurusan ini. Bagaimana menjembataninya? Ya, yang pertama kita lihat universitas itu adalah state of the art. Dia menjadi researcher ya secara idealnya. Ya, dia mencetak S1 itu kan umum saja. Bukan siap kerja tapi siap dilatih. Tidak ada lulusan S1 itu yang siap kerja kecuali Hmm, mungkin yang bidang-bidang spesifik ya, seperti misalnya akuntansi. Tetapi sekarang akuntansi pun itu sudah mulai tergantikan dengan AI. Kita tidak butuh akuntan lagi mungkin sekarang ya, atau ya. dia 5 tahun ke depan. Tinggal masukkan saja spreadsheet-nya, itu sudah dibuat tuh balance sheet-nya, debit kredit dan segala macam. Sehingga tidak butuh akuntan-akuntan yang sifatnya clerical. Ya. Nah, permasalahannya adalah kebanyakan dari kampus tidak melakukan updating itu. Apa yang disampaikan oleh Richard Baldwin dalam Globotics Upheaval. Ke depan kita akan menghadapi tidak hanya globalisasi, kompetisi antar negara, berarti hubungan antara manusia ya, tetapi kita juga akan mengalami robotics atau globotics tadi ya, globalization ya, dan robotics. Jadi kita tidak hanya bersaing antar manusia antar negara, tetapi kita juga harus bersaing dengan robot. Nah, maka menjawab tantangan itu memang Baldwin juga bicara untuk kasus Indonesia juga sampai tahun 2030 ada pekerjaan-pekerjaan yang akan tergantikan, tetapi ada pekerjaan-pekerjaan yang juga muncul. Nah, permasalahan adalah pekerjaan-pekerjaan yang muncul ini belum mampu di-capture oleh university level. Ya, sekarang aja tingkat kampus ini otokritik juga buat saya. Ini ketakutan dengan adanya AI, dengan adanya waktu 2 tahun yang lalu ketika muncul pertama kali ChatGPT, mayoritas dari kampus itu melarang penggunaan dari ChatGPT. Padahal ChatGPT itulah productivity enhancement. Dan kalau kita bicara mengenai solo growth model, bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa sustainable dan bisa terangkat jauh, itu salah satunya adalah dengan teknologi, dengan Ya. inovasi. Memang kata Schumpeter, innovation is a process of creative destruction. Memang ada inovasi, ada yang digantikan. Sebagaimana yang tadi disampaikan Baldwin. Tetapi ternyata university level, sorry itu saya ini juga kritik juga untuk saya sendiri di lingkungan kampus. Kita terlambat beradaptasi. Nah, oleh karena sekarang, ya ini belum ada kata terlambat lah. Jangan takut dengan teknologi, tetapi justru kita menggunakan teknologi itu sebagai productivity enhancement. Jangan menggunakan atau jangan memusuhi teknologi, gitu, Mas Yuda. Kalau kita bicara mengenai investasi Indonesia bertumbuh cukup signifikan, tapi di sisi lain sektor padat modal dan padat teknologi di sektor hilirisasi ini sepertinya lebih menyerap investasi padat teknologi dibandingkan dengan tenaga kerja. Lalu Anda melihat seperti apa sebenarnya ke depannya kalau kita bicara mengenai industri hilirisasi dan teknologi yang memang berjalan beriringan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan seperti itu, Mas Fitra? Iya, kenapa mereka menggunakan gini ya? Kalau dalam COP12 production function, ya untuk menghasilkan output itu pilihnya dua input produksinya. Kalau nggak mesin, ya manusia. Ketika manusianya itu tidak berdaya, maka yang digunakan mesin, sesimpel itu. Gitu. Nah, jadi makanya bagaimana kita bisa memberdayakan manusianya? Investasi di sumber daya manusia. Katanya Hmm. Amartya Sen, commodities and capabilities. Industri masuk, manusianya berdaya. Nah, makanya pemerintah dalam hal ini sudah merancang dari roadmap-nya di Asta Cita nomor 4. Tidak hanya di Asta Cita nomor 3 yang creating jobs, tidak hanya Asta Cita nomor 5 industrialisasi, tapi kita bicara mengenai Asta Cita nomor 4, investasi di sumber daya manusia dan juga inovasi. Nah, ini menjadi penting dan krusial ya karena ya kalau tidak ya manusianya akan digantikan oleh mesin begitu, Mhm. Mas Yuda. Ya, terakhir nih Mas, sikap selektif nih dari sarjana maupun kalangan muda yang memiliki keinginan untuk mendapatkan pekerjaan dengan return of investment mereka ketika bersekolah cukup tinggi pastinya, tapi lapangan pekerjaan kadang-kadang atau acap kali tidak memberikan eh, timbal balik yang sesuai dengan mereka harapkan. Nah, bagaimana sebenarnya akhirnya peran pemerintah di sini sehingga lapangan pekerjaan ada sesuai dengan kebutuhan dan juga bisa memberikan reward sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh para sarjana ini, Mas? Ya, pemerintah dalam hal ini menjadi ekosistem enabler, ya menjadi fasilitator. Dalam hal ini pemerintah menyediakan ya hubungan timbal balik antara universitas dan juga kebutuhan industrial. Nah, selama ini kan tercerabut ya, sehingga universitasnya kemana, ya hubungan industri kemana. Kita bisa belajar ya dari Korea Selatan, kita bisa belajar dari Jepang. Bagaimana kampus-kampus itu adalah penyedia teknologi buat industrinya, Mhm. penyedia sumber daya unggul buat industrinya. Nah,
Sementara ini kita belum melihat ke arah sana, tetapi ya itu adalah cita-cita kita dan menjadi roadmap pembangunan jangka panjang pemerintah, gitu Mas Yuda. Baik Mas Fitra, terima kasih sekali untuk perbincangannya. Semoga sinergitas antara Civitas Akademika, pemerintah dan juga modal investor ini untuk memberikan peluang kerja di tanah air juga cukup sesuai dengan kompetensi, kompatibel dan juga kapabilitas dari para sarjana sehingga tercipta sinergitas yang cukup mumpuni ke depannya. Terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini Mas. Salam sehat selalu. Sama-sama.